Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Silahuddin, guru PAI di SMPIT Darul Jatuh Ulum, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022, melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMPIT Darul Jatuh Ulum. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu penilai agar kegiatan pembelajaran di sekolah kami berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Kita bisa melaksanakan kegiatan KBM kita kembali setelah libur panjang. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik semua ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga pagi ini kita bisa belajar bersama ya, kita bisa belajar bersama. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama tentang materi optimis ya, ikhtiar dan tawakal. Tapi sebelum kita belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doanya dipimpin silakan Masya. Mari teman-teman kita membaca surat Al-Fatihah sama-sama. Wahid bismillah salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan kelancaran oleh Allah SWT, dan kita bisa memahami materi kita pada hari ini dengan baik. Baik, kalau sekalian, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Lihat lingkungan kalian, lingkungan duduknya ada siapa apa tidak? Ada ya? Oh, alhamdulillah udah isi semua. Silakan duduk kembali. Baik, kondisi lingkungannya, kelasnya sudah bersih, rapi ya. Kalian siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah ya. Baik, untuk materi kita pada hari ini peta konsepnya ya, tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Nanti kita akan belajar tentang dalilnya, dalil Al-Quran dan juga dalil hadis yang menjelaskan tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya, nanti ada pada surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Al-Imran ayat 159. Ada juga hadisnya nantinya tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Kemudian, nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, diharapkan ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian bisa yang pertama ya, menyenangi membaca Al-Quran, karena nanti kita akan belajar juga tentang ilmu tajwidnya, ya, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil. Yang kedua, meyakini bahwa Allah menghargai usaha kita. Dan yang ketiga, meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di KD keduanya, setelah kalian mempelajari ini ya, harapannya kalian bisa menghayati perilaku optimis
ya dalam meraih cita-cita yang diharapkan. Kemudian menghayati perilaku ikhtiar, ya, dengan berusaha sungguh-sungguh dalam meraih cita. Menghayati perilaku tawakal dengan berserah diri kepada Allah. Ya. Sampai pada tiga, kalian bisa menyebutkan arti Quran surat Az-Zumar, ya, Quran surat An-Najm dan Al-Imran, dan menjelaskan makna isi kalimat. Ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian setelah selesai mempelajari materi ini. Kemudian untuk materi optimis, ikhtiar, dan tawakal, ketika kalian melihat gambar ini, apa hubungannya? Ya, ini gambar orang sedang apa? Mendaki, ya, sedang mendaki. Apa nih yang bisa kalian ketahui dari gambar ini dengan hubungannya optimis, ikhtiar, dan tawakal? Ada? Ya, jadi kalau seorang pendaki walaupun gunung itu tinggi, ya, ketika dia sudah mempunyai cita-cita harapan untuk bisa sampai ke atas, ya, dia akan kerjakan dengan semangat walaupun tinggi. Bukan hanya 1-2 jam, tetapi berjam-jam pendaki ini naik ke atas gunung, ya. Tetapi ketika pendaki ini sudah sampai di atas gunung, dia akan merasa bangga, dia akan merasa, wah, apa yang saya harapkan tercapai ini, akan bahagia, gitu. Ya, jadi sama juga ketika kalian mengharapkan sesuatu atau mempunyai cita-cita sesuatu, untuk bisa mencapai itu kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Contoh ketika belajar, ya, kalian dalam belajar mengharapkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi, apalagi nanti kalian mau lulus, ya, melanjutkan ke jenjang sekolah SMA. Jadi kalian kalau ini nilai yang tinggi, ya harus bekerja, harus belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, ya. Ketika kalian sudah belajar dengan rajin, kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian berdoa, setelah itu tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah, Allah yang akan memberikan hasilnya yang terbaik untuk kalian, insyaallah. Ya, jadi yang pertama itu harus kalian optimis dulu, ya. Optimis dulu, saya yakin bisa mendapatkan nilai yang terbaik, gitu. Optimis saja. Kalian mau apa? Saya yakin bisa jadi dokter, saya yakin bisa jadi presiden, ya, contoh begitu. Ketika kita sudah optimis, yakin, diimbangi dengan usaha, ikhtiar. Kita berusaha dengan rajin biar nilai bagus. Ya, kita berdoa juga kepada Allah, dan setelah itu pasrah tawakal kepada Allah. Ya, itu gambarannya seperti itu. Selanjutnya, kalau kita ingin nilainya tinggi, ya, yang pertama kita harus optimis dulu. Kita harus yakin dulu bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Ya, contohnya seperti itu. Setelah optimis, baru setelah itu apa? Ikhtiar. Ya. Setelah optimis, baru ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Ya, kalian belajarnya rajin, kalian datangnya rajin, disiplin. Ya, tugas-tugas yang disampaikan oleh Ustaz dan Miss kalian kerjakan semua. Ya. Setelah ikhtiar sudah, habis itu apa? Berdoa, ya. Jadi optimis sudah, ikhtiarnya sudah, habis itu berdoa. Setelah kalian sudah ikhtiar, kalian sudah berdoa, setelah itu tawakal. Ini nih materi kita, bertawakal. Jadi tawakal itu ba'dal ikhtiar. Tawakal itu setelah berusaha. Jadi tidak ada kalian pasrah kepada Allah tapi tidak berusaha terlebih dahulu, ya. Jadi kalian berusaha terlebih dahulu, kemudian berdoa. Setelah itu pasrahkan hasilnya kepada Allah. Kalian sudah belajarnya rajin, kalian berusahanya sudah, berdoanya sudah. Setelah itu apa? Kalian tinggal pasrah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Allah akan memberikan hasil sesuai dengan usaha kalian, ya. Kalau usahanya sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan nilai yang baik, nilai yang diharapkan. Ketika kita optimis, ikhtiar, dan tawakal, ya, kita melakukan itu berarti kita melakukan ajaran-ajaran Islam. Kita melakukan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Jadi ada dalil Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, kita coba belajar bersama-sama, ya. Pertama, dalil dari Al-Quran dulu, ya. Dalil yang pertama
dari Quran surat Az-Zumar ayat 53 ya, ayat 53. Nanti Bapak coba bacakan, terus nanti kalian ikuti bersama-sama dulu ya. Kalian ikuti bersama-sama. Setelah ini Bapak minta salah satu dari kalian ya, setelah bersama-sama baru salah satu dari kalian untuk bisa membacakan ayat ini. Oke, yang pertama kalian dengarkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Coba dibaca bersama-sama dulu ya. Dari ta'awud. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Oke. Salah satu dari kalian silakan, siapa nih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Oke, terima kasih ya. Artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini dalil tentang optimis ya. La taqnatu mir rahmatillah. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bapak bacakan lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Ya, ini Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Coba kalian bersama-sama baca ayat tersebut. Silakan. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau mencoba sendirian membaca Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42? Fitri mungkin? Silakan. A'udzu billahi
الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Dalil tentang ikhtiar ya. Quran surah Najm ayat 39 sampai 42 artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanullah kesudahan segala sesuatu. Allah akan membalas sesuai apa yang kita usahakan. Harus kita yakini itu, ya. Sehingga ketika kita mau mencapai suatu tujuan, kita harus berusaha ya dengan sungguh-sungguh. Ini Quran surat An-Najm tentang ikhtiar. Satu lagi dalil Al-Quran tentang tawakal ya. Oke, surat Al-Imran ayat 159. Bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ya. Dibaca bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke. Wahid, Ibn, Talatah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yuhibbul mutawakkilin. Oke, terima kasih. Siapa yang mau mencoba sendirian? Bisa, silakan. Berdiri, Sa. 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, setelah kalian berusaha, setelah kalian berdoa, maka Allah menyuruh kita untuk bertawakal. Ya, Allah menyuruh kita untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Allah yang akan menentukan hasilnya. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita, gitu ya. Nah, di dalam membaca Al-Quran kita harus mengetahui hukum bacaannya ya. Kita harus mengetahui cara membacanya. Kita harus mengetahui bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Karena kita diperintahkan oleh Allah membaca Al-Quran harus dengan tartil ya, waratilil Qur'ana tartila. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu tajwid ya, membahas tentang hukum bacaan mad ya. Hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad ya. Yang pertama, mad asli atau mad tabi'i ya. Mad asli ini kalau dalam metode umi ya, kalian sudah diajarkan semua kalian. Sudah semua kan? Sudah semua. Jadi mad tabi'i itu apabila di sini mad tabi'i apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kemudian harokat dhammah diikuti wawu, harokat kasrah diikuti ya sukun ya. Intinya begitu. Kalau ada harokat fathah diikuti alif, harokat dhammah diikuti wawu sukun, kasrah diikuti ya sukun, maka itu hukum bacanya mad tabi'i ya, mad tabi'i. Contohnya di sini, fi jiha hablum min masad. Ininya fi ji ya sukun, kasrah diikuti ya sukun, asjari. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu dhammah diikuti wawu sukun. Ini mad tabi'i. Selanjutnya mad wajib mutasil yang disebut mad wajib mutasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz ya. Cara membacanya wajib dibaca 3 alif. Contoh idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ada mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kalimat. Kemudian mad jaizmul fasil
sama mad tabi'i tetapi berbeda lafaz ya, berbeda lafaz atau berbeda kalimat. Contohnya wala antum a'biduna ma a'bud. Ini beda kalimat. Yang ini kalau mad wajib satu kalimat, kalau mad jaiz beda kalimat. Kemudian ada mad arid disukun. Disebut mad arid disukun apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf ya, atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Setiap kali mad tabi'i berada di akhir ayat maka dinamakan mad arid disukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di akhir. Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di akhir ayat itu mad arid disukun. Kemudian ada mad iwad. Mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf pada akhir kalimat. Jadi ada fathatain di akhir kalimat ya. Contohnya inna ma'al usri yusra. Ya, ini contohnya gitu ya. Jadi ini materi hukum mad yang kita pelajari pada hari ini. Setelah ini silakan kalian berkelompok kemudian hasil diskusi pada Quran surat An-Najm, surat Az-Zumar, An-Najm dan Al-Imran terdapat pembahasan apa? Gitu ya. Oke, baik, anak sekalian. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengidentifikasi hukum bacaan mad di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39 sampai 42 dan juga surat Al-Imran ayat 159. Silakan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil kelompoknya masing-masing. Silakan dari kelompok satu ya. Yuk. Baik teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Itu yang pertama dari surat Az-Zumar. Terdapat pelajaran mad tabi'i. Contohnya al-lazina. Di situ ada kasroh diikuti ya sukun. Yang kedua ada mad tabi'i lagi, yaitu asrofu. Doma mengikuti waw sukunah. Yang ketiga ada mad tabi'i, yaitu la taqnatu. Mad tabi'i fathah mengikuti alif. Yang keempat ada mad wajib mutasil. Terdapat di surat An-Najm. Contohnya al-jazaa. Yang kelima ada mad jaiz munfasil di surat Az-Zumar, yaitu ala al-sih. Yang keenam ada al-mutawakkilin, terdapat di surat Al-Imran, yaitu mad tabi'i. Begitu saja. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Silakan untuk kelompok dua menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan apresiasi kami. Hukum baca Az-Zumar ayat 53 ada al-jubah. Hukumnya mad wajib mutasil. Hukum An-Najm ayat 40 al-jaza pembacaan mad wajib mutasil.
belum ditulis Pak. Banyak banyak. Ah, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ayat hukum bacaan. Yang pertama ada al-lazina, hukum bacaannya mat tabi'i. Ayat berikutnya asrofu, hukum bacaannya mat tabi'i. Berikutnya askusihim, hukum bacaannya mat tabi'i. Dan yang berikutnya az-zunuba, hukum bacaannya mat tabi'i. Ayat berikutnya illa, hukum bacaannya mat tabi'i. Ayat berikutnya hukum bacaannya mat wajib mutasir. Dan ayat berikutnya yang terakhir mutawakkilin, hukum bacaannya mat alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan isi diskusi kami tentang hukum banjir. Yang pertama dari surat Az-Zumar, al-lazim, hukum bacaannya adalah matobi. Yang kedua as-sofu, hukum bacaannya matobi. Lalu al-rahim, hukum bacaannya matobi. La, hukum bacaannya matobi. Al-ghafuru, hukum bacaannya matobi. Hukum bacaannya mabda ismul fasil. Kalimah, hukum bacaannya mabdi. Hukum bacaannya mabdi. Fa, hukum bacaannya mabdi. Al-jaza, hukum bacaannya wajib. Mutawakkilin, hukum bacaannya mutawakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak sekalian, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas kalian masing-masing ya, tugas kelompok kalian dengan baik. Dan alhamdulillah sudah mulai paham ya dengan hukum bacaan mad ya, seperti yang sudah kalian sampaikan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, kemudian An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Al-Imran ayat 159 ya. Hasil dari kalian mengidentifikasi hukum bacaan pada ketiga ayat di atas ayat tersebut, nanti kalian kumpulkan Bapak nilai ya, Bapak nilai. Kemudian harapannya setelah kalian mengetahui hukum bacaan mad, bisa kalian praktekkan ketika membaca Al-Quran, bisa kalian implementasikan ketika membaca Al-Quran ya. Ketika kalian membaca Al-Quran di rumah, praktekkan hukum bacaan tersebut ya, gitu. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada materi optimis, ikhtiar dan tawakal. Insya Allah minggu depan ya kita akan bertemu kembali, materinya masih sama ya, tentang optimis, ikhtiar dan tawakal ya. Nanti kita akan lebih banyak mengetahui tentang pengertian daripada optimis, ikhtiar dan tawakal, kemudian praktek kesehariannya seperti apa sih, nah, dan juga hikmahnya. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama. Baik, untuk materi pada hari ini Bapak coba ingatkan kembali. Yang pertama, optimis artinya apa? Percaya diri ya. Kemudian ikhtiar, ikhtiar apa? Berusaha. Tawakal, berserah diri kepada Allah ya. Kemudian hukum bacaan mad, matobi'i. Matobi'i jika ada harokat fathah, kemudian diikuti fathah, diikuti alif, kemudian dhammah diikuti
Wawu sukun. Kasroh diikuti ya sukun. Maka dari sukun itu apa? Atau bihi berada di akhir kalimat. Ya, setiap kali atau bihi berada di akhir kalimat, maka hukum bacanya dalam mat aridris sukun. Baik, untuk tugas kalian yang minggu depan, silakan kalian tulis ya. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing Quran surat Az-Zumar ayat 53, kemudian Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Kalian tulis dan minggu depan akan Bapak nilai. Paham ya? Oke, baik. Itu saja materi kita pada hari ini ya. Semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa nanti ya pada pertemuan berikutnya. Baik, itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi